俺のは光より速いぜ。理にかなっているのか。切るまでもない。そんな退屈してるお前さんに対し、うっす、それじゃ遠慮なく。細胞がおじけてる。Cerita ini mengambil latar sekitar setahun setelah pertarungan Baki melawan ayahnya, yaitu Yujiro Hanma. Sampai sekarang, Baki masih terus latihan keras demi bisa melampaui monster terkuat di dunia itu. Tapi anehnya, akhir-akhir ini Baki malah sering menguap. Bukan karena capek, melainkan karena bosan. Sudah lama gak ada lawan yang bisa bikin darahnya mendidih. Sementara itu di Amerika, ada pegulat profesional bernama Atlas yang sudah jadi juara selama 7 tahun berturut-turut. Karena terlalu sering menang, Atlas juga merasa jenuh. Akhirnya dia memutuskan pergi ke Jepang untuk mencari lawan yang benar-benar kuat. Sesampainya di Jepang, Atlas langsung menemui Tokugawa alias pemilik arena bawah tanah. Di sana dia bilang kalau dirinya ingin menantang Baki Hanma, sang juara arena tersebut. Tokugawa pun cuma tersenyum karena dia tahu Baki bukan tipe orang yang bakal menolak tantangan. Malam harinya mereka akhirnya bertemu di arena bawah tanah. Meski Baki terlihat santai seperti anak muda biasa, Atlas bisa merasakan aura mengerikan dari dirinya. Walaupun begitu, Atlas tetap percaya diri dan penasaran seperti apa kekuatan asli lawannya itu. Tapi ternyata pertarungannya jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Baru saja dimulai, Baki langsung menjatuhkan Atlas dengan serangan kepala bertubi-tubi sampai pegulat itu pingsan. Lucunya, setelah menang semudah itu, Baki malah masih sempat menguap karena merasa pertarungannya kurang seru. Beberapa waktu kemudian, Tokugawa mengajak Perdana Menteri Jepang ke sebuah laboratorium rahasia yang berada jauh di bawah tanah. Di sana, mereka bertemu dengan seorang ilmuwan bernama Dr. Jones yang sedang memimpin sebuah proyek gila. Dan bener aja, yang diperlihatkan Tokugawa bikin semua orang kaget. Mereka berhasil membuat cloning dari samurai legendaris Jepang, yaitu Musashi Miyamoto. Tim peneliti bahkan menggunakan sisa jaringan biologis yang masih tersisa dari jasad Musashi untuk mewujudkan proyek tersebut. Mendengar penjelasan itu, Perdana Menteri langsung keberatan. Soalnya cloning manusia jelas merupakan hal yang dilarang dan bisa menimbulkan masalah besar kalau sampai diketahui oleh publik. Ternyata sebelum terlibat dalam proyek ini, Dr. John punya mimpi yang cukup gila, yaitu menghidupkan kembali dinosaurus. Masalahnya, untuk mewujudkan hal itu, ia membutuhkan sampel asli. Sayangnya, setiap kali ia mengajukan ide tersebut ke laboratorium maupun museum, semuanya selalu menolaknya mentah-mentah. Hal itu membuat Dr. John frustasi. Menurutnya, benda-benda bersejarah itu hanya dipajang tanpa dimanfaatkan lebih jauh. Padahal jika tulang, tengkorak, atau telur fosil diteliti lebih dalam, bukan tidak mungkin masih ada sisa jaringan yang bisa digunakan. Dengan bantuan teknologi modern dan sedikit rekayasa DNA, menciptakan kembali dinosaurus bukanlah hal yang mustahil. Sampai suatu hari, beberapa hari setelah mempresentasikan teorinya di depan banyak tokoh penting, Dr. John mendapat panggilan dari Tokugawa. Awalnya dia mengira akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan riset dinosaurusnya. Tapi ternyata Tokugawa justru meminta bantuannya untuk proyek cloning manusia. Tentu saja Dr. John sempat menolak. Namun semuanya berubah ketika dia mengetahui siapa sosok yang akan dikloning. Orang itu adalah Musashi Miyamoto.
alias samurai legendaris yang namanya dikenal di seluruh Jepang. Mendengar itu, rasa penasarannya langsung muncul dan dia pun setuju bergabung dalam proyek tersebut. Tak lama kemudian, Dr. John mulai memeriksa tulang belakang Musashi yang kondisinya ternyata masih sangat baik. Bahkan bentuk tulangnya terlihat berbeda dari manusia biasa. Baginya, kerangka seseorang seringkali mencerminkan bagaimana hidup yang dijalaninya. Dan dari tulang itu saja, dia bisa merasakan bahwa pemiliknya memang seorang petarung luar biasa. Saat proses penelitian dilakukan, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Struktur pembuluh darah dan jaringan di dalamnya masih terlihat jelas. Penemuan itu membuat Dr. John begitu emosional. Rasanya seperti mereka akan menjadi orang yang menghadirkan kembali Musashi ke dunia. Eksperimen pun dimulai. Sel telur yang telah disiapkan digabungkan dengan materi genetik milik Musashi. Para ilmuwan sangat yakin dengan teknologi yang mereka miliki sekarang. Bahkan salah satu peneliti bernama Hitoshi percaya bahwa dalam waktu singkat mereka sudah bisa melihat perkembangan janin tersebut. Bulan demi bulan pun berlalu, sementara para petarung di berbagai tempat tetap menjalani latihan mereka. Entah kenapa banyak dari mereka mulai merasakan kebosanan yang aneh, seolah tidak ada lagi tantangan yang cukup menarik bagi mereka. Hingga akhirnya setelah 11 bulan lebih sejak proses pembuahan dimulai, tubuh Musashi berkembang dengan sangat cepat dan telah mencapai usia biologis sekitar 32 tahun. Saat melihat sosoknya untuk pertama kali, semua orang di ruangan itu dibuat kagum. Tubuhnya terlihat gagah dan memancarkan aura yang luar biasa. Sementara itu, cerita kemudian beralih ke Hanayama yang saat itu sedang bersama Shiba Chiharu. Melihat Hanayama terus-terusan menguap, Shiba Chiharu sempat mengira bosnya itu sudah bosan berada di dekatnya. Tapi ternyata bukan itu alasannya. Hanayama menjelaskan kalau dirinya memang sudah sering menguap sejak beberapa hari terakhir, tepat setelah bertemu seorang berandal yang nekat menodongkan pistol ke arahnya. Jadi sama sekali bukan karena Chiharu. Sambil meminta maaf, Hanayama mengakui kalau belakangan ini ia merasa hidupnya terlalu datar. Dia merindukan sensasi adrenalin yang selama ini membuatnya semangat. Karena itulah muncul satu ide gila di kepalanya, yaitu menantang Yujiro Hanma. Hanayama langsung menemui Tokugawa untuk meminta bantuan mempertemukannya dengan monster terkuat itu. Mendengar permintaan tersebut, Tokugawa jelas kaget. Tidak banyak orang yang cukup nekat untuk menantang Yujiro, apalagi dia masih ingat duel Hanayama dan Yujiro beberapa tahun lalu yang begitu brutal. Tokugawa yakin malam itu pasti meninggalkan rasa sakit dan kenangan yang tidak menyenangkan bagi Hanayama. Tapi setelah melihat wajahnya sekarang, dia mulai sadar kalau rasa bosan yang dirasakan Hanayama mungkin jauh lebih menyiksa daripada luka apapun. Akhirnya Tokugawa setuju dan berjanji akan mencoba memanggil Yujiro kembali ke Tokyo. Sementara itu di laboratorium rahasia para ilmuwan kembali mengadakan rapat. Secara fisik kondisi Musashi benar-benar sempurna. Detak jantungnya normal, suhu tubuhnya stabil dan semua organ bekerja sebagaimana mestinya. Masalahnya hanya satu, otaknya tidak menunjukkan aktivitas yang berarti. Dengan kata lain, tubuh Musashi hidup, tapi kesadarannya belum bangun. Perdebatan panjang pun terjadi di antara para ilmuwan. Namun di tengah suasana itu, Tokugawa tiba-tiba menyela. Dia mengaku sudah lelah mendengar pembahasan soal data dan angka. Menurutnya ada hal-hal di dunia ini yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh sains. Lalu Tokugawa mengungkapkan bahwa dia memiliki kakak perempuan yang dikenal sebagai cenayang. Katanya wanita itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan jiwa orang yang telah meninggal. Di saat yang sama, Hanayama sudah bersiap menghadapi tantangan besarnya, yaitu melawan Yujiro Hanma. Sedangkan di laboratorium, kakak Tokugawa akhirnya tiba. Setelah memeriksa kondisi Musashi, dia dengan santai mengatakan bahwa dirinya hanya butuh 5 menit
untuk membangunkan sang samurai legendaris. Tentu saja ucapan itu langsung membuat beberapa ilmuwan tidak nyaman. Salah satunya adalah Kinichi yang terang-terangan menolak ide tersebut. Baginya mempercayai hal-hal mistis seperti itu sama saja meremehkan seluruh kerja keras dunia sains. Dia bahkan meminta Dr. John untuk menghentikan ritual tersebut sebelum dimulai. Merasa kemampuannya diragukan, wanita itu langsung menunjukkan buktinya. Dia mulai memanggil arwah kakek milik Kinichi dan membiarkan roh tersebut berbicara melalui tubuhnya. Yang bikin semua orang melongo, roh itu mulai membocorkan berbagai rahasia memalukan yang hanya diketahui oleh Kinichi dan kakeknya. Setelah mendengar semua itu, Kinichi pun tidak bisa berkata banyak lagi. 殺されたも誰が降りてきたのかな。わしがわからんか。別なのは理解ではない実感だ。先入観を捨てよ。物は試しということで。 Sementara itu, di tempat lain, Hanayama terlihat cukup senang karena Yujiro benar-benar datang memenuhi tantangannya. Mereka berjalan santai sambil berbincang sebentar. Di tengah perjalanan, Hanayama baru sadar kalau sejak bertemu Yujiro, rasa bosan yang selama ini mengganggunya tiba-tiba hilang. Bahkan dia sudah tidak menguap lagi. Melihat Hanayama yang begitu bersemangat, Yujiro pun bertanya apa sebenarnya yang ia inginkan. Tapi saat itu seorang pemuda datang meminta tanda tangan. 取り込み中だ。あれはサインより嬉しい。 Setelah urusan kecil itu selesai, Hanayama tidak ingin membuang waktu lagi dan langsung mengajak Yujiro bertarung. Meski lokasi mereka saat itu jauh dari kata ideal untuk sebuah duel. 思いを打ち込む断じ故に鍛えいうか、俺飛んだと思いましたもん。ゴングもない。すっげえ空振り。 Di saat yang sama di laboratorium rahasia, kakak Tokugawa mulai menjalankan ritual untuk memanggil jiwa Musashi Miyamoto. ごめんもさく宮本武蔵の魂を。 Setelah itu, wanita tersebut mulai memindahkan jiwa Musashi ke tubuh cloning yang sudah disiapkan. Awalnya para ilmuwan masih ragu, tetapi keraguan mereka perlahan hilang ketika alat pemantau menunjukkan aktivitas otak yang mulai meningkat. Tanda-tanda kesadaran akhirnya muncul. Yang lebih mengejutkan lagi, tubuh Musashi perlahan berubah menyerupai wujud aslinya saat masih hidup. Bekas luka dan ciri khas yang pernah ia miliki mulai muncul satu persatu. Dan ketika jiwa serta tubuh itu akhirnya menyatu dengan sempurna, Musashi benar-benar terbangun. Ampun bosku. Setelah mendapat penjelasan panjang tentang bagaimana dirinya bisa hidup kembali, Musashi justru balik bertanya kenapa dia dipanggil ke zaman ini. Tokugawa pun maju dan menjawab dengan jujur. Dia tidak menginginkan apapun selain melihat Musashi bertarung sekali lagi. Sambil menerima pakaian tradisional yang telah disiapkan, Musashi pun menyetujui permintaan tersebut. Jauh di tempat lain, insting bertarung Baki seakan menangkap kehadiran sosok berbahaya yang baru saja muncul. Dia bahkan merasa seperti bisa mendengar detak jantung orang itu. Meski belum tahu siapa sosok tersebut, satu hal yang pasti, Baki siap menghadapi apapun yang akan datang. Cerita lalu beralih ke Musashi Miyamoto yang masih terus dibuat takjub dengan Jepang yang sudah modern. Baginya negeri ini sudah berubah total dibandingkan 400 tahun lalu. Musashi pun tak henti-hentinya melontarkan pertanyaan tentang bagaimana semua perkembangan itu bisa terjadi. Melihat rasa penasarannya, Tokugawa mengajak Musashi mengunjungi arena bawah tanah miliknya. Dia yakin Musashi bakal menyukai tempat tersebut. Apalagi di sana ada seseorang yang ingin dia perkenalkan, yaitu Kyoichiro Sabu. Seorang pendekar pedang modern yang terkenal karena kemampuannya.
Namun saat mereka bertemu, ekspresi Kyoichiro langsung berubah. Dia merasakan sesuatu yang mengerikan dari Musashi. Dalam sekejap, instingnya seperti memperlihatkan berbagai skenario kematian yang bisa terjadi. Seolah-olah dia sudah ditebas berkali-kali oleh pria yang berdiri di hadapannya itu. Padahal semua itu hanya terjadi di dalam pikirannya saja. Tak lama kemudian, Musashi meminta izin meminjam katana milik Kyoichiro. Saat menggenggam pedang itu, dia tampak bernostalgia dengan masa lalunya. Meski memuji bentuknya yang indah, Musashi merasa kualitas besinya tidak cukup baik untuk digunakan dalam pertarungan sungguhan. Kyoichiro sendiri masih sulit percaya bahwa orang di depannya benar-benar Musashi Miyamoto. Sementara Musashi dengan santainya mengatakan bahwa dia siap menghadapi siapapun yang dianggap sebagai petarung terkuat di Jepang saat ini, apapun senjata yang mereka gunakan. Miyamoto Musashi to moshimasu. Yoroshiku. Di sisi lain, Baki akhirnya datang ke kediaman Tokugawa. Di sana dia mendengar cerita tentang Hanayama yang menantang Yujiro Hanma karena ingin menghilangkan rasa bosannya. Tokugawa menjelaskan bagaimana Hanayama menyerang dengan penuh semangat, tetapi Yujiro langsung membalas dengan satu pukulan dahsyat yang keluar begitu cepat. Menurut Tokugawa, meskipun kalah, Hanayama pasti merasa sangat puas dengan pertarungan itu. Namun perhatian Baki tidak terlalu tertuju pada cerita tersebut. Sejak tiba, dia sudah merasakan ada seseorang yang luar biasa kuat berada di ruangan sebelah. Sebagai putra Yujiro Hanma, insting bertarungnya sangat tajam. Bahkan hanya dari balik pintu, dia bisa merasakan tekanan yang mengintimidasi. Dan tiba-tiba tanpa ada serangan nyata sama sekali, Baki merasa seolah kakinya baru saja ditebas. Saat Baki dan Musashi akhirnya saling berhadapan, keduanya langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Di mata Musashi, Baki terlihat seperti hidangan besar yang siap disantap. Sementara bagi Baki, aura Musashi terasa seperti ledakan dahsyat yang menyerupai jamur bom nuklir. Bahkan sebelum ada yang memperkenalkan mereka, Baki sudah bisa menebak identitas pria di depannya. Dia langsung bertanya apakah orang itu benar-benar Musashi Miyamoto. Meski begitu, Baki sendiri masih sulit percaya kalau sosok yang sudah meninggal ratusan tahun lalu kini bisa berdiri hidup di hadapannya. この人は宮本武蔵だ。 Tak lama kemudian mereka memutuskan untuk mencoba bertarung di luar. Dari sudut pandang Baki, Musashi terlihat hanya berdiri dengan tangan kosong. Namun instingnya mengatakan hal yang berbeda. Seolah-olah Musashi sedang memegang dua katana yang siap menebas kapan saja. Begitu Baki bergerak menyerang, semuanya berakhir dalam sekejap. どうもこうも外へ誘い出したのはそっちだぜ。差し詰め。 にできとる。 Saat sadar kembali, Baki langsung menyadari satu hal yang cukup menyakitkan. Dia baru saja kalah. Bahkan kejadian tadi rasanya belum pantas disebut pertarungan. Beberapa saat kemudian, Baki melihat Musashi sedang berlatih di luar. Musashi menghancurkan barang-barang bambu hanya dengan ayunan tangan dan genggamannya hingga pecah berkeping-keping. Ketika ditanya latihan apa yang sedang ia lakukan, jawabannya cukup sederhana. Dia berlatih hanya karena ingin berlatih, bukan untuk mengasah teknik tertentu. Mendengar itu, Baki langsung mengajak Musashi bertarung lagi. Menurutnya tidak ada latihan yang lebih bagus daripada duel sungguhan. Tapi Musashi justru menolak. Dengan santai dia mengatakan bahwa Baki sebenarnya sudah mati sejak pertemuan mereka sebelumnya. Kalau saja dia mau, Baki bisa saja dibunuh saat itu juga. Jadi menurutnya tidak ada alasan untuk mengulang hal yang sama. Jawaban itu membuat Baki sedikit tidak enak hati. Sebagai gantinya, Musashi menawarkan bambu untuk dijadikan alat latihan. Baki pun langsung menunjukkan kemampuannya dengan menghancurkan bambu tersebut menggunakan tendangan super cepatnya.
Namun itu masih belum cukup memuaskannya. Baki kemudian melesat menyerang Musashi dengan kecepatan luar biasa, teknik yang pernah ia pelajari dari Yujiro. Setelah serangan itu, Baki bahkan mengklaim bahwa dalam beberapa detik terakhir dia punya kesempatan untuk membunuh Musashi beberapa kali. Musashi tidak menyangkal hal itu. Dia mengakui bahwa dalam skenario tertentu dirinya memang bisa kalah. Namun sebelum pukulan Baki benar-benar mengenainya, Musashi sebenarnya sudah membaca semuanya lebih dulu. Dia bahkan sengaja tidak menghindar karena ingin merasakan langsung seberapa kuat serangan Baki. Dan harus diakui, pukulan itu memang cukup kuat hingga membuat Musashi terjatuh. Meski begitu, setelah berdiri kembali, suasana langsung berubah. Musashi mengambil posisi layaknya seorang pendekar yang siap mencabut pedangnya kapan saja. Kali ini, dia tidak berniat menahan diri. 本人も気づかない決断 0.5 秒前のシグナルに Bahkan sebelum Baki bergerak atau melancarkan serangan, Musashi sudah tahu apa yang akan dilakukan. Berkat pengalaman tempurnya yang luar biasa, dia mampu mengantisipasi serangan cepat kilat sekalipun dan bergerak lebih dulu sebelum lawannya sempat bertindak. たとえその攻撃が先行のスピードでも武術経験者なら Saat berkeliling kota, Musashi dibuat takjub dengan perkembangan Jepang, mulai dari gambar bergerak sampai kendaraan besi yang lalu lalang. Sulit dipercaya 400 tahun setelah kematiannya, Jepang bisa semaju ini. 見失うな。草履くらいは用意すべきだったか。 Tidak lama kemudian, polisi menghampirinya karena dianggap mencurigakan dan meminta identitas. Tentu saja, Musashi tidak punya KTP. ちょっと調べますよ。そこを動くな。今に生きる宮本さんを知る。 Hingga akhirnya muncul kabar tentang sosok misterius yang mengaku sebagai Miyamoto Musashi dan menghajar beberapa polisi di Shinjuku. Berita itu pun sampai ke telinga Katsumi Orochi, Doppo Orochi, Jack Hanma, dan Goki Shibukawa. Dari rekamannya saja mereka sudah bisa melihat kalau orang ini sangat kuat. えれえものを見ちまった。 Di sisi lain, Motobe akhirnya sadar alasan dirinya terus berlatih selama setahun terakhir. Dia tidak menyangka ancaman yang datang adalah Musashi. Menurutnya, bahkan petarung modern sekelas Yujiro Hanma pun belum tentu cocok menjadi lawannya. Karena itu, Motobe memutuskan untuk melindungi mereka semua. Sementara itu, kepala kepolisian memberitahu Tokugawa bahwa Musashi telah memasuki kediamannya. Tokugawa yang kaget langsung meminta polisi untuk tidak ikut campur dan membiarkan Musashi. Setelah itu, Tokugawa menemui Doppo Orochi. Doppo yakin sosok misterius yang sedang ramai dibicarakan itu pasti Miyamoto Musashi. Dia juga mengaku sangat ingin bertemu dengannya. Menariknya, saat itu Musashi datang dan mengaku sedang lapar. Tapi begitu tahu ada yang ingin bertarung dengannya, dia tidak keberatan menunda makan. 形でもいい。たった一度でいいから手合わせ願う。 Tak lama kemudian, Musashi dan Doppo pun bersiap memasuki aula dojo untuk memulai duel mereka. Sebelum duel dimulai, Tokugawa lebih dulu memperlihatkan gaya bertarung serta kemampuan Doppo Orochi kepada Musashi lewat berbagai alat yang sudah disiapkan. Tapi bukannya kagum, Musashi malah bilang kalau gerakan Doppo lebih mirip tarian daripada bela diri. Tentu saja Doppo langsung tersinggung dan menawarkan untuk mempraktikkan langsung ke tubuh Musashi. Musashi pun buru-buru meminta maaf dan mengakui kalau itu hanya bercanda.
許されんよ。 Di sisi lain, Doppo juga kesal karena Musashi bisa dengan mudah menahan tandukan kepalanya, bahkan sempat mengusik kepala botaknya. Musashi sendiri cukup terkejut karena Doppo masih bisa berdiri setelah menerima tebasan diagonal darinya. Namun, Doppo menegaskan kalau tebasan itu tidak nyata. Musashi setuju karena bagaimanapun itu hanya tiruan dan Doppo tidak benar-benar terpotong. Setelah itu, Musashi meminta Tokugawa membawakan pedang sungguhan dan mulai bersiap serius. Tokugawa sempat mengingatkan Doppo untuk berpikir matang karena kali ini lawannya adalah Musashi yang membawa pedang. Meski terlihat tidak adil, Doppo tetap maju karena baginya seorang karateka juga bersenjata. Tangan, kaki, dan seluruh tubuhnya adalah senjata. Tak lama kemudian Doppo nyaris terkena tebasan di kepala. Untungnya Musashi hanya menekan wajahnya dengan lembut. Meski begitu, Musashi cukup terkejut saat Doppo berhasil melukai wajahnya dan mengakui kalau tangan serta kaki Doppo setajam bilah pedang. Walaupun mendapat pujian, kenyataannya Doppo tetap kalah. Dia sadar dirinya sudah terkena tebasan. Setelah mengetahui kisah kemunculan Musashi dan merasakan sendiri kemampuannya, Doppo semakin yakin bahwa pria di hadapannya benar-benar Miyamoto Musashi yang asli. Apalagi Musashi masih menahan diri dan tidak benar-benar menebasnya. Bagi Doppo, dikasihani lawan terasa jauh lebih buruk daripada kalah dalam pertarungan. Namun kenyataannya Doppo masih merasa belum benar-benar memahami sosok Musashi. Di saat yang sama, Retsu akhirnya kembali ke Tokyo setelah menjalani karir sebagai petinju. Baginya, soal pertandingan itu resmi atau tidak sama sekali tidak penting. Selama ini, dia bahkan bisa mengalahkan banyak petinju hanya dengan sebagian kecil teknik kungfu Tiongkok miliknya. Karena tidak pernah diakui sebagai petinju resmi, Retsu memutuskan mengakhiri karir tinjunya dan kembali ke Jepang. Apalagi sekarang ada lawan menarik yang membuatnya bisa bertarung menggunakan seluruh kemampuannya, termasuk senjata. Tak lama kemudian, Retsu terkejut saat mendengar Katsumi dan Doppo Orochi kalah telak dari Musashi Miyamoto. Meski begitu, dia tidak terlalu heran. Sebelumnya, dia sudah melihat berita saat Musashi dengan mudah mengalahkan 5 polisi sekaligus. Teknik pertahanan senjata dalam kungfu maupun karate rasanya belum cukup untuk menghadapi orang seperti itu. Karena itulah, melawan Musashi tanpa senjata jelas bukan pilihan yang bijak. Dan yap, sampai situ dulu cerita anime kali ini. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Menurut gue sih tegangnya dapet banget. Oke deh, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Sampai ketemu guys, bye-bye. 細胞がおじけてる。